Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan lagi kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saya percaya pujian kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal 1. Saya rindu kita membaca ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 1, kita membaca dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca dengan cepat. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan kesaksian yang disampaikan kepada setiap orang percaya tentang siapa Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah dia berbicara tentang Yesus itu adalah terang dalam kehidupan kita. Yesus itu adalah terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa Yesus sebagai terang, Dialah yang memberikan kepada kita penerang di dalam dunia yang gelap ini. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan berjalan di dalam dunia ini, berjalan bersama dengan terangnya Tuhan. Kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan terjerumus ke dalam lembah dosa kalau kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Dan Rasul Yohanes katakan kesaksian itu, berita itu adalah berbicara tentang Allah itu adalah terang. Dan dikatakan di sana, di Allah sebagai terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Allah, Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia sebagai penerang. Penerang di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Artinya bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, Dia menerangi kita. Menerangi kita supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar. Yesus ada di dalam kehidupan kita, Dia menerangi jalan kita. Dia menuntun kita sehingga kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak hidup di dalam kegelapan dunia ini. Pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau coba kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata begini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus katakan dia adalah terang dunia. Terang dunia artinya dia yang menerangi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diterangi oleh terang Tuhan. Tujuannya apa? Saya katakan tadi, tujuannya supaya kita, orang-orang yang percaya, kita tidak terjerumus. Artinya kita tidak masuk di dalam kegelapan dunia ini. Sehingga perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Terangnya Tuhan apa? Adalah berbicara tentang perbuatan yang baik, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan tentang terang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu hidup menurut terangnya Tuhan. Dia akan menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia akan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang hidup di dalam terang. Nah, kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti hidup di dalam terangnya Tuhan. Dia pasti hidup di dalam terangnya Tuhan. Dan dia akan melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-6 di dalam 1 Yohanes tadi, kita kembali di dalam 1 Yohanes pasal 1 tadi, ayat yang ke-6, di sana dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ada orang mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya anak Tuhan. Tapi dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, tidak menggambarkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Tidak menggambarkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak menggambarkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Rasul Yohanes katakan dia adalah pendusta. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, berarti dalam segala hal apa yang kita lakukan, dalam perilaku kita, kita melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan. Hidup di dalam terangnya Tuhan. Tapi kalau kita berkata, saya anak Tuhan, tapi di dalam perilaku dan perbuatan kita, kita tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita berdusta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Supaya orang dapat melihat terang Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai di dalam setiap perilaku kita, justru kita menunjukkan bahwa kita bukanlah anak Tuhan. Padahal kita selalu berkata, saya anak Tuhan. Saya selalu mengikut Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pernyataan kita, dalam perkataan kita. Tapi ternyata di dalam perbuatan berbeda. Kita bukanlah orang-orang seperti itu, kata Rasul Paulus. Kita bukanlah orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, di dalam 1 Yohanes ini juga di dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat. Di sana berkata begini, pasal 2, ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di dalam hidup orang itu sama sekali tidak ada kebenaran. Karena dia melakukan berbeda
dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam terang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat orang yang hidup di dalam terang adalah ketika di dalam perilakunya, dia melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak terang, lakukanlah, tunjukkanlah itu, bahwa kita adalah anak-anak terang. Bukan hanya kita mengaku, saya anak Tuhan, saya orang percaya. Tapi pada kenyataannya, kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Karena dia hanya berkata, saya anak Tuhan, saya orang percaya. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan? Bagaimana kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan? Sementara di dalam hidup kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup kita akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami anugerah Tuhan. Kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Bukan digambarkan, bukan diwujudkan dalam hal materi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan. Tapi mujizat dan kemurahan Tuhan adalah Tuhan nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang berdosa banyak yang jadi kaya secara materi. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu bukan merupakan satu ukuran. Tapi yang melihat menjadi ukuran bahwa kita adalah anak Tuhan yang hidup di dalam terang adalah di dalam perilaku kita, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Jangan menjadi pendusta. Jangan sampai di dalam hidup kita tidak ada kebenaran Tuhan. Kita hanya mengatakan bahwa saya orang percaya. Tapi pada kenyataan kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Pada kenyataan kita tidak mengalami anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu. Dia mengatakan anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia tidak melakukan apa yang dimau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia memohon pertolongan dari Tuhan, dan dia tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dia akan dengan mudah mempersalahkan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang Rasul Yohanes katakan adalah orang-orang pendusta, tidak ada kebenaran di dalamnya. Orang yang percaya, orang yang hidup benar, orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan, dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Dia akan selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Dan dia yakin pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan. Bukan menurut kehendaknya dia, bukan menurut kehendak manusia. Tapi kalau orang yang mengatakan saya anak Tuhan, saya orang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perilakunya, dalam perbuatannya ternyata tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika dia memohon pertolongan dari Tuhan dan dia tidak mendapatkan pertolongan itu, tadi saya katakan, dia dengan mudah akan mempersalahkan Tuhan. Dan orang seperti ini akan dengan mudah juga meninggalkan Tuhan. Karena memang sudah kenyataannya tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Tapi kalau ada kebenaran dalam hidupnya, dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan susah apapun, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Itulah orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan. Itulah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sesulit apapun, sesusah apapun dia hadapi, dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti adalah penolong. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan dia percaya itu. Nah, orang seperti inilah adalah orang yang hidup di dalam terang. Tapi orang yang ketika apa yang dia minta kepada Tuhan dan Tuhan tidak jawab, kemudian dia kecewa, dia marah dengan Tuhan, bahkan dia tinggalkan Tuhan, itulah orang yang tidak hidup di dalam terangnya Tuhan. Karena yang ada di dalam pikirannya adalah untuk kepentingan pribadinya.
Dia mau datang kepada Tuhan, dia mau menjadi bagian di dalam gereja Tuhan, di dalam anggota jemaat Tuhan, karena punya tujuan untuk kepuasan jasmaninya saja. Dan orang ini adalah orang yang gampang, mudah marah dan kecewa. Dia sebenarnya bukanlah orang yang hidup di dalam terang. Artinya dia sebenarnya bukanlah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia hanya mengaku anak Tuhan, tapi tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Kita bukanlah orang-orang seperti itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, penderitaan berat sekalipun apa yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan membela kita. Kita di dalam dunia, Rasul Paulus katakan kita hanya sementara. Dan kita banyak mengalami kesusahan di dalam dunia. Orang-orang percaya akan banyak mengalami kesusahan. Tapi kita hanya sementara. Nanti apa yang Tuhan janjikan kepada kita, hidup yang kekal itu, hidup yang penuh dengan sukacita itu akan kita terima. Di dalam dunia memang kita menderita, banyak kali mengalami penderitaan. Tapi hanya sementara itu. Nanti kita akan dapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan tetap terus berharap kepada Tuhan. Kita akan terus hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita membaca di dalam surat 1 Yohanes tadi, pasal yang pertama, kita membaca di ayatnya yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Inilah orang-orang yang mengaku bahwa dia anak Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, adalah ketika dia merasa bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang yang selalu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Orang yang selalu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan dan pertolongan kepada kita yang hidup hanya berharap, bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan kita. Kalau orang yang suka bergantung kepada kekuatannya, artinya orang yang hidupnya hanya untuk kepentingan pribadinya, gitu. Hanya untuk keuntungan pribadinya. Itu adalah orang yang sama seperti ini. Ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya orang ini sombong banget gitu. Merasa dia nggak berdosa, merasa dia paling suci gitu. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang, dia akan selalu bertindak menurut kehendak Tuhan. Kalau dia bersalah, dia akan mengakui di hadapan Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan, dia akan mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan adalah Tuhan Maha Pengampun. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan kita harus mengatakan kepada orang-orang di luar bahwa saya bukan orang berdosa, bahwa saya adalah anak Tuhan. Tapi pada kenyataan dalam perilakunya menunjukkan bukan anak Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu percaya kepada Tuhan. Dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Masih di 1 Yohanes, tapi kita maju ke ayat pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi inilah penegasan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa setiap orang yang berada di dalam Tuhan,
dia tidak akan lagi mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa dan tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dia tidak akan melihat dan tidak akan mengenal Tuhan. Dia tidak akan melihat kemurahan Tuhan. Dia tidak akan mengenal seperti apa sih anugerah Tuhan itu. Yang ada di pikirannya adalah anugerah Tuhan adalah hanya untuk kepentingan kebutuhan jasmani saja. Tapi sebenarnya anugerah Tuhan itu besar sekali, lebih besar dari kebutuhan jasmani manusia. Anugerah Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada kita keselamatan itu. Itu yang utama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita mau tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang Allah mau dalam hidup kita. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak hidup di dalam terang Tuhan. Tapi mengakui dia anak Tuhan. Tapi dia mengatakan saya anak Tuhan. Tapi dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan tidak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Mengakui kesalahan bukan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengakui dosa kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Kalau dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam terang, akuilah segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Maka kita akan melihat Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup di dalam terangnya Tuhan. Puji Tuhan. Biar kita tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Karena inilah yang utama kita sebagai orang-orang percaya. Hiduplah di dalam terangnya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini.